kabar bahwa Guntur Bumi bangkrut sehingga rumahnya disewakan kini berujung kejutan. Pasalnya sang pengacara justru menguak bahwa Guntur Bumi masih tinggal di rumahnya. Benarkah ini salah satu cara Guntur Bumi menghindar dari kejaran para mantan pasien yang menuntutnya ganti rugi? Lantas benarkah lagi-lagi Guntur Bumi harus tersandung masalah dengan MUI karena pengaduan Yunita sang mantan pegawai? Pemirsa, berikut liputannya. Dikabarkan bangkrut, kemelut masalah Guntur Bumi kini kian mendulang babak baru yang mengejutkan. Bagaimana tidak, jelas-jelas tulisan disewakan dipasang di depan pagar rumah Guntur Bumi di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Namun toh sang pengacara Guntur Bumi menolak mentah-mentah bahwa Guntur Bumi sedang bangkrut sampai harus menyewakan rumahnya. Namun jika pengumuman disewakan tersebut terpasang pada pagar rumah yang bahkan tak lagi memasang inisial UGB alias kepanjangan dari sebutan Guntur Bumi selama ini, benarkah rumah itu masih milik Guntur Bumi sehingga tak perlu disewakan? UGB itu nggak pernah bangkrut, beliau itu selain dai, dia juga pengusaha, jadi nggak pernah bangkrut. Jadi tadi juga saya bingung juga, tuh ada tulisan mau disewakan. Nggak tahu itu bikinan siapa. Beliau nggak pernah bangkrut, insya Allah nggak. Dan masalah ini tuh tidak menghabiskan biaya yang terlalu bagaimana. Tak pelak teka-teki pun mencuat jika Guntur Bumi memang tidak bangkrut. Lantas apalah arti pengumuman disewakan dan pencopotan inisial UGB di depan pagar rumahnya sendiri? Alih-alih menjelaskan tindakan UGB lewat sang pengacara Yasin, Guntur Bumi kini malah sedang mengambil ancang-ancang untuk melaporkan Yunita sang mantan pegawai ke pihak yang berwajib atas segala pengakuan Yunita tentang sepak terjang UGB yang dibeberkannya baru-baru ini. Saya akan melaporkan Yunita atas fitnah ya, sama pencemaran nama baik. Karena kemarin dia bilang dia dipukul, dia diapain itu mah bohong aja itu. Bisa-bisanya dia. Saya sudah datang ke rumah orang tuanya, Pak Suswono. Ya, sudah saya datang. Pertanyaan saya ya, Yunita ini bicara dari kata hatinya atau memang sudah dibikin sedemikian rupa ya, kemudian dia bicara di hadapan rekan-rekan sekalian, di depan publik ya. Ini bahasanya dia juga bukan bahasanya dia. Anak ini mohon maaf loh ya, mohon maaf sekali tidak merendahkan beliau nih. Waktu saat bekerja aja dia tidak pernah memperlihatkan ijazahnya apa. Betul, memang betul, tapi beliau ini cuma kerja sebagai office girl. Office girl, karena keterbatasan dari educatednya tadi ya ditempatkan sebagai office girl. Nah cuma beberapa tahun kemudian dia ya itu loh, saya terima aja lah pendaftaran seperti itu. Memaju-majukan diri sendiri, tidak pernah diangkat. Kapan diangkatnya, terus mulai masuknya juga kapan. Kalau itu bohong, saya memang administrasi di sana. Dari awal masuk? Administrasi. Dari awal masuk. Awal masuk kerja tahun berapa sih Mbak? Tahun 2009. Ya, kalau orang tua saya dengar sudah 2 kali dari pihak si GB ini mendatangi orang tua, ya kan. Tapi orang tua Yunita sudah komitmen sama saya dan tim kuasa hukum Yunita bahwa mendukung perjuangan Yunita untuk mengungkapkan kebenaran. Kami juga sudah koordinasi dengan Polsek Bogor Utara untuk melindungi keluarga-keluarga Yunita yang berada di wilayah kekuasaan Polsek Bogor Utara. Dan hari Senin kemarin bersama Hudi Yusuf sang pengacara, Yunita mengadukan Guntur Bumi atas dugaan yang tak main-main, yaitu penistaan agama. Tidak hanya itu saja, di hadapan MUI kemarin Yunita juga menguak kesaksian tentang sederet kebobrokan Guntur Bumi. Mulai dari modus praktek pengobatan yang diduga syarat dengan penipuan licik hingga sikap Guntur Bumi yang temperamental kerap melakukan kekerasan fisik kepada pegawai seperti Yunita. MUI mau laporan lagi ke MUI Yunita terhadap pelakuan terhadap dirinya di Padepokan. Ke MUI mau laporkan dan ingin menambahkan bukti baru untuk mendorong MUI bahwa praktek ini sebetulnya telah keliru dari lama ya. Yunita ini mempunyai posisi kunci untuk bukti tambahan di MUI bahwa Padepokan ini telah menurut kami itu telah melakukan penistaan agama dan korban itu banyak transfer ke Yunita. Bahkan Yunita juga pernah mengambil uang di rumah korban. Dia merasa bersalah dan itu selalu menghantui hidupnya.
akhirnya dengan berani mengungkapkan kebenaran itu untuk melepaskan rasa bersalah itu. Dan tadi kan sudah dengar sendiri kan bahwa Yunita meminta maaf kepada korban atas perbuatan dia yang selama ini dijalankan atas perintah si GB itu. Siapakah di antara Yunita dan pihak Guntur Bumi yang telah berbohong dan berdiri di pihak yang benar? Entahlah. Yang jelas, kini pihak Guntur Bumi mengaku bahwa Yunita hanyalah seorang office girl. Padahal sebelumnya, pengacara Guntur Bumi menyatakan bahwa Yunita adalah staf administrasi. Di lain pihak, Yunita dan tim pengacaranya pun hanya bisa berharap pihak MUI segera memanggil UGB untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kita akui bahwa dia memang pernah bekerja, ya. Namun demikian, dia itu cuma staf administrasi keuangan. Artinya, orang ini tidak tahu menahu tentang bagaimana proses pengobatan daripada yang UGB lakukan. Ya, itu salah. Dan itu bahasanya si Hudi CS. Itu salah. Ya. Karena nggak ada hubungan pekerjaan si Yunita yang cuma office girl dengan praktek pengobatan ruqyah yang dijalankan oleh Ustadz Guntur Bumi. Kemarin lawyernya kan statement bahwa memang benar itu Pak Yasin bahwa itu adalah mantan karyawan, ya kan? Terus dia ngomong begitu lagi, ada apa kalau misalnya ada yang berbicara seperti itu? Kan sudah ada pengakuan ya dari lawyernya sendiri kemarin di infotainment kan, bahwa ini memang mantan karyawannya si GB. Sekarang berubah lagi konsepnya kan. Anda bisa nilai siapa yang berbohong, siapa yang memfitnah. Akan segera memanggil GB untuk mempertanggungjawabkan pernyataan yang dia buat di MUI. Berbeda kisah dengan Guntur Bumi, sesaat lagi ada kabar panas tentang Rina Nose yang konon meluapkan amarah kepada Saiful Jamil. Ada apa gerangan? Tahan baik-baik rasa penasaran Anda karena Was-Was akan kembali sesaat lagi. Udah gitu dianya kegantengan lagi si Upil.